Zahlaili. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akidah akhlak kelas 11 semester 1, yaitu yang pertama adalah akhlak bertamu. Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat tali silaturahim. Bertamu tentu ada maksud dan tujuan, antara lain menjenguk orang yang sedang sakit, mengobrol-ngobrol biasa, membicarakan bisnis, membicarakan masalah dengan keluarga, ataupun sebagainya. Adapun firman Allah yang menjelaskan mengenai bertamu dalam surat An-Nur ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27. Adapun hadis yang membicarakan tentang bertamu, Rasulullah SAW bersabda, masa bertamu adalah 3 hari dan sesudah itu sedekah tidak halal bagi si tamu tinggal lebih lama sehingga menyakiti hati tuan rumah. Maksud dari hadis tersebut, alangkah lebih baik kalau kita menyegerakan agar kita cepat-cepat untuk pulang, atau kita cepat-cepat untuk menyelesaikan apa tujuan dari kita bertamu tersebut. Adapun etika bertamu, yang pertama yaitu berpakaian rapi dan pantas. Yang kedua, memberi isyarat dalam salam ketika datang. Yang ketiga, meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. Maksud dari itu yaitu kita sebelum memasuki rumah, alangkah lebih baik kita mengucapkan salam selama 3 kali sampai si tuan rumah mengizinkan kita untuk masuk ke dalam rumah. Yang keempat yaitu jangan mengintip ke dalam rumah. Yang kelima, memperkenalkan diri sebelum masuk. Yang keenam, masuk dan duduk dengan sopan. Yang ketujuh, menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Maksudnya itu yaitu ketika si tuan rumah memberikan makanan ataupun minuman, kita harus menerimanya. Dan alangkah lebih baik juga kalau kita menghabiskan ataupun disuruh menghabiskan. Hikmah dalam bertamu, yang pertama yaitu bertamu secara baik menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, dan intimidasi. Yang kedua, dengan bertamu, seorang akan mempertemukan persamaan ataupun kesesuaian sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalin hubungan atau menjalin kehidupan. Yang ketiga, bertamu dianggap sebagai sarana yang efektif untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Jadi dalam akhlak bertamu ini banyak ya hikmahnya, dan ini banyak karena kita juga mempererat tali silaturahim agar tidak lupa dengan yang pernah kita temui di masa lalu. Yang kedua yaitu akhlak menerima tamu. Menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara. Penyambutan yang lazim atau wajar dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud yang menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang menerima tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salamun qala salamun fama labitha an ja'a bijlin hadir. Yang artinya, dan sungguh telah datang para utusan kami, para malaikat, kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia, Ibrahim, pun menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maksud dari itu yaitu
Maksud dari ayat tersebut yaitu ketika ada tamu, alangkah lebih baik kita untuk menyiapkan atau menyediakan makanan atau minuman, memberikan jamuan kepada tamu. Adapun hadis tentang menerima tamu, yaitu seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir akan mengimani wajibnya memuliakan tamu sehingga ia akan menempatkannya sesuai dengan kedudukannya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun etika dalam menerima tamu, yang pertama berpakaian pantas, yang kedua menerima tamu dengan sikap baik, yang ketiga menjamu tamu sesuai kemampuan dan tidak perlu mengada-ngada, yang keempat antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu. Jadi dalam etika menerima tamu ini, alangkah lebih baik kalau kita juga berpakaian yang pantas, yang rapi, menjamu dengan sesuai kemampuan kita. Jadi kalau kita adanya ketela, jadi kita juga menyediakan ketela. Jadi nggak perlu yang kita sampai memberatkan kita atau sampai berhutang kepada orang lain gitu ya. Jadi sesuai kemampuan aja. Yang terakhir yaitu hikmah menerima tamu. Yang pertama, setiap muslim telah diikat oleh suatu tata aturan supaya hidup bertetangga dan bersahabat dengan orang lain sekalipun berbeda agama atau suku. Jadi kita sebagai orang muslim, alangkah lebih baik kita juga mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan di suatu daerah yang tertentu. Pasti di suatu daerah kan pasti peraturannya beda-beda, tapi kita harus juga mengikuti peraturan yang ada sekalipun, dan kita harus meningkatkan toleransi kita kepada semua orang, karena di setiap suatu daerah nggak mungkin kan ada orang Islam semuanya, mungkin ada berbeda agama atau berbeda suku. Jadi kita harus mengikuti toleransi dan mengikuti aturan dari peraturan tersebut. Yang kedua yaitu menerima tamu sebagai perwujudan keimanan. Menerima tamu dari berbagai macam, harus bersikap baik kepada tamu agar si tamunya juga betah dengan jamuan kita. Yang ketiga yaitu menyambut tamu dapat meningkatkan akhlak dan mengembangkan kepribadian. Jadi Rasulullah SAW itu juga mengharuskan kita untuk menerima tamu itu dengan baik, memberi jamuan juga dengan baik, tapi juga semampu kita. Kalaupun kita adanya ketela, kalaupun adanya kita jamu, kita beri jamuan yang seperti itu sesuai kemampuan kita. Jadi tidak ada yang memberatkan satu sama lain, dan yang bertamu juga harus menerima jamuan dari kita dengan baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.